Ya punya kenangan mah punya kenangan, tapi gak kumpul pas PSBB juga, tolol, norak, egois, tolol. Oke Velas, WP di sini. Oke Velas, di video kali ini gue nggak tahu sebutannya apa ya, unpopular opinion atau bukan, tapi gue harap ini bukan unpopular opinion, ini bukan opini minoritas dari gue. Gue harap opini yang gue sampaikan kali ini ikut menyuarakan pendapat kalian yang sejenis dengan gue. Beberapa hari ini TL Twitter gue ramai banget sama trending mengenai McD Sarinah yang tutup alias tidak beroperasi. Dan gue baca-baca alasan mereka tutup karena gedung yang mereka gunakan itu akan direnovasi. Mungkin buat kalian belum tahu, McD Sarinah ini adalah McD pertama di Indonesia yang berdiri kalau nggak salah di tahun 90-an. Bahkan sempat juga didatangin oleh seorang legenda yaitu Muhammad Ali. Dan saat gue baca replaysnya banyak banget orang-orang yang flashback mengenai ceritanya pas dulu masih kecil main ke McD Sarinah atau pas ketemu sama jodohnya di McD Sarinah dan lain sebagainya. Yang gue anggap sih mungkin emang ada nilai historisnya ya. Tapi yang bikin gue miris adalah saat penutupan McD Sarinah itu. Gue rasa kalian udah lihat video ini mengenai detik-detik penutupan McD Sarinah. Banyak banget orang berkumpul, terus banyak banget orang yang mendokumentasikannya. Bahkan ada orang juga yang membawa lilin, seakan-akan berduka sepertinya. Gimana ya? Ini cukup disayangkan banget. Menurut gue ini mencerminkan bahwa manusia itu memang tidak ada yang luput dari kemunafikan dan tidak patuh karena egonya sendiri. Gue inget banget 2 bulan lalu awal-awal corona merebak di Indonesia, banyak banget berseliweran hashtag di rumah aja. Dan banyak banget kaum-kaum seumuran gue, kaum-kaum milenial juga yang membagikan hashtag di rumah aja. Yang gue rasa itu adalah apresiasi masyarakat terhadap program pemerintah yang mewajibkan masyarakat yang emang gak harus kemana-mana, diam di rumah. Gue sendiri aja selama 2 bulan ini kerja di rumah. Karena selain gue takut terkena virusnya, gue pun takut gue menularkan ke orang lain. Tapi para pengunjung McD Sarinah yang kemarin pada flashback, pada ngonten gitu di depan McD Sarinah, sadar gak sih kalau lokasi McD Sarinah itu adalah di tengah-tengahnya zona merah COVID-19 di Jakarta. Ini cukup miris banget. Kalau disuruh ngasih pendapat mengenai alasan mereka datang ke sana, selain karena untuk flashback dan untuk perpisahan dengan McD Sarinah tersebut, gue rasa alasan lainnya adalah untuk konten. Oke lah, mungkin ada orang yang sedih banget karena McD Sarinah itu ditutup karena dia punya cerita panjang mengenai sejarah hidupnya. Atau oke lah, mungkin ada orang juga yang sedih karena kehilangan tempat nongkrong favoritnya. Tapi kalau kalian lihat, banyak banget orang yang tidak keluar rumah hampir 2 bulan atau bahkan 2 bulan lebih demi tidak terkena atau menularkan virus COVID-19. Sekarang kan orang-orang ini, gue anggap dia menganggap sepele hal tersebut dan menganggap, yalah gue keluar sekali doang, habis itu balik juga, gue gak bakal kena atau nularin corona kok. Siapa yang tahu? Gue aja yang diem di rumah, bisa kok kemungkinan kena coronanya, tapi mungkin imun gue kuat. Kalau gue mau egois, gue bisa jalan-jalan keluar karena gue ngerasa jadi gue kuat. Tapi gue mikirin orang lain juga. Gue gak mau menularkan ke orang-orang yang imunnya lemah. Dan balik lagi ke orang-orang yang bernostalgia di hari terakhirnya McD Sarinah itu. Kalau gue pengen stereotype ya, di antara orang-orang yang berkumpul di depan McD Sarinah itu, gue rasa itu adalah kaum-kaum middle class yang sebenarnya dia melek banget sosial media. Dia juga tahu kalau di rumah aja itu adalah langkah yang bagus untuk mencegah penyebaran corona, tapi menutup mata demi nostalgianya dengan tempat tersebut. Gue yakin tuh orang-orang yang datang ke McD Sarinah itu pasti aja ada yang pernah nge-tweet atau update seperti ini. Ayo dong, kalau kalian dukung pemerintah, diam di rumah aja, biar penyakit coronanya nggak nular dan biar kita cepet bisa nongkrong-nongkrong sama ketemu sama teman-teman kita. Hei orang-orang daerah, kalian jangan egois. Kalian gak boleh pulang kampung. Nanti kalau penyakitnya nular ke keluarga kalian gimana? Kalau lagi corona gini jangan beribadah di tempat ibadah. Kan bisa ibadah di rumah. Malah ibadah ke McD bawa lilin rame-rame. Gue yakin, gue berani taruhan, pasti ada deh di antara mereka yang pernah update seperti itu. Ya punya kenangan mah punya kenangan, tapi gak kumpul pas PSBB juga, tolol, norak, egois, tolol. Kita capek-capek diem di rumah 2 bulan, gak main, gak nongkrong, gak ketemu pacar, gak ketemu temen nongkrong demi virus ini tidak menyebar lebih luas. Tapi kalian egois hanya dengan sekali nostalgia. Gak salah tuh. Emang yang hidup di Indonesia itu cuma lu doang? Enggak, jangan egois. Kalau lu kena COVID-19 tapi nggak nular, ya udah, gak masalah. Gua mau kalian nostalgia sampai nginep 4 hari, 5 hari, mau bikin camping sana, terserah kalian. Tapi kalau nular, ini masalahnya.
Kalian gak menghargai petugas medis, polisi, tentara, petugas kebersihan, dan lain sebagainya yang sudah capek-capek agar corona ini tidak menyebar luas. Tapi kalian dengan gampangnya, demi keegoisan kalian, bernostalgia. Ya kalau boleh stereotip, gue rasa kemarin orang-orang yang datang ke penutupan alias hari terakhirnya si McD Sarina ini, dan orang-orang yang bernostalgia dan bersedih-sedih di depan McD Sarina ini pasti ngerasa edgy, ngerasa keren kalau update mengenai McD Sarina. Gue punya konten nih buat di-update di sosial media. Demi konten ya, kalian menggadaikan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak ingin penyebaran corona ini meluas. Sangat egois sekali jadi orang. Menurut gue kejadian penutupan McD Sarina ini adalah salah satu bentuk meromantisasikan keadaan. Mungkin tanpa kalian sadari, selain McD Sarina, ada unit usaha-usaha lain atau startup-startup lain yang tutup karena bangkrut. Tapi malah McD Sarina ini yang rame banget diperbincangkan. Ya terlepas dari itu, yang udah terjadi, ya mau gimana lagi, kita nggak bisa balikin waktu. Akhir kata gue rasa, ya yang bisa gue harapkan semoga saja tidak ada yang terkena COVID-19 dan semoga saja semuanya bisa saling berkesinambungan untuk membantu mencegah COVID-19 ini menjadi lebih tersebar luas. Ya paling minimal diem di rumah juga udah membantu lah kalau kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong dong hargai perawat, hargai dokter, hargai polisi, tentara, petugas kebersihan, dan lain sebagainya yang sudah berkorban demi Indonesia ini menjadi kondusif kembali. Tolong dong masyarakat khususnya masyarakat middle class yang tidak bingung untuk tidur di mana, yang hidupnya tenang, tidak memiliki hutang, yang tahu kalau besok makan apa karena tidak bingung untuk mencari uang bagaimana, karena dia tidak di PHK oleh pekerjaannya. Tolong, kalian bisa paling minimal diem di rumah aja, atau kalian tidak bisa WFH, ya bolehlah kalau kalian pergi pulang kantor. Tolong, kalau emang tidak perlu banget untuk nongkrong, untuk nostalgia, untuk bla 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 yang tidak penting, langsung saja pulang ke rumah. Karena kalau kalian emang sudah percaya diri dengan imun dari diri kalian sendiri, belum tentu imun orang lain itu sekuat kalian. Dan tolong buat masyarakat-masyarakat yang aktif di sosial media, khususnya Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, yang punya power, kalau kalian punya power untuk mengerahkan suatu hal yang baik, kerahkanlah suatu hal yang baik. Jangan menggandaikan diri demi konten seperti nostalgia McD Sarina itu, yang malah menggadaikan kesehatan kalian demi mendapatkan like banyak, retweet banyak, dan impresi yang banyak. Tolong banget ya, gue sendiri aja bela-belain lebaran di Jakarta. Hampir 3 bulan gak keluar rumah, nongkrong dan sebagainya. Gue sendiri aja bela-belain gak ketemu sama keluarga gue, sama cewek gue, dan teman-teman nongkrong gue. Jadi please, kalau kalian pengen Indonesia lebih kondusif lagi, janganlah egois dengan diri kalian dan peduli dengan sekitar. Oke, mungkin saja video yang gue bahas kali ini. Semoga saja konten kali ini bermanfaat buat kalian, dan semoga saja COVID-19 ini cepat menghilang dari bumi kita agar kita bisa beraktivitas dengan tenang seperti biasanya. Follow Instagram gue di @awp. Jangan follow Tanika Wipra. Tapi kalau kalian penasaran dengan konten-konten aneh, kalian bolehlah cek Instagram gue Tanika Wipra ya. Jangan lupa komen dan share, dan juga subscribe untuk akhir. Dan see you di video selanjutnya.